أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu hak konstitusional kita, yaitu untuk memilih pemimpin kita yang akan duduk sebagai penyelenggara negara, apakah di eksekutif maupun legislatif. Pemimpin eksekutif terdiri dari presiden dan juga wakil presidennya, kemudian wakil rakyat yang ada di legislatif yang akan duduk di Senayan di DPR RI, dan juga DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 provinsi dan kabupaten kota. Tanggal 14 Februari, nggak lama lagi. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan visi Al-Quran tentang kepemimpinan. Bagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan narasi yang begitu lengkap tentang kriteria kepemimpinan. Yang pertama, kita bicara tentang Al-Quran ketika memberikan narasi kekhalifahan atau kepemimpinan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, di dalam surat Thaha 118 dan 119, secara implisit Allah menyisipkan pesan bahwa setiap pemimpin yang akan memakmurkan bumi, ya, berkhidmat, melayani, memenuhi kebutuhan rakyat, dia harus melaksanakan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyejahterakan rakyatnya, supaya rakyatnya tidak boleh kelaparan, tidak boleh kehausan, tidak boleh telanjang, dan tidak boleh kepanasan. Terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha 118-119, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu, wahai Adam, di dalam surga, ya, kamu tidak akan mendapati dirimu itu dalam keadaan lapar dan tidak akan telanjang. Juga di dalam surga itu engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa kepanasan, ya, terik matahari. Ini isyarat dari Allah agar setiap penguasa dan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat, dia harus menjalankan fungsi yang pertama, yaitu menyejahterakan rakyatnya secara lahir dan batin. Bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan spiritualnya. Ya, senantiasa mendorong hamba Allah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang kedua, ketika Allah berbicara tentang kepemimpinan, ya, kepemimpinan siapa saja? Kepemimpinan setelah Nabi Adam itu, yang menjadi pemimpin itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu sebelumnya ada nabi-nabi yang lain, rasul yang lain, termasuk Idris, Nuh, dan sebagainya. Tapi yang kemudian disoroti oleh Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, Inni ja'iluka linnasi imama.
Sungguhnya aku telah menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai pemimpin bagi manusia. Imam di sini apa? Pemimpin spiritual. Menjadi teladan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Teladan dalam akhlak, teladan dalam keluarga, teladan dalam perhatian kepada kesejahteraan umat manusia lahir dan batin, menyeru mereka kepada tauhid kepada Allah, tidak takut kepada celaan atau siksaan orang-orang yang tidak suka kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Itulah teladan Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin spiritual bagi kita semua, terkhusus lagi bagi umat Islam, umat Rasulullah SAW. Setelah itu, Al-Quran memberikan narasi kepimpinan, sifat kepimpinan adalah dalam kisah Nabi Yusuf. Ya, di surat Yusuf ayat 54 dan 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengutip, menyampaikan pesan dari raja, ya, qala al-malik astakhlisu li nafsi. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Subhanallah. Jadi Raja Mesir memandang bahwa Yusuf yang telah memberikan penafsiran atau pentakwilan terhadap mimpinya di dalam tidurnya yang membuat dia kalut, resah tentang 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. 7 batang gandum, ya, yang lebat, yang subur, kemudian di sebelahnya ada 7 batang gandum yang kering. Ditafsirkan, ditakwilkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian dari penjara itu kemudian Yusuf dibebaskan dan akan diberikan kekuasaan untuk mengatur negeri Mesir. Dan raja mengatakan, astakhlishu li nafsi. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dalam pandangan Raja Mesir, ya, engkau wahai Yusuf adalah orang yang berkedudukan tinggi, makinun di kalangan kami, aminun, dan engkau sangat dipercaya. Jadi sifat seorang pemimpin yang diberikan amanah mengatur negara, dia harus memiliki sifat kejujuran, dipercaya. Dirinci lagi di ayat yang ke-55 berikutnya, ya, bahwasanya ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai baginda raja, kalau engkau mempercayakan saya memiliki kedudukan yang tinggi di negeri ini, kalau engkau berkenan, saya hanya minta satu posisi dan jabatan. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku, ya, perbendaharaan, ya, perbendaharaan negara. Pengelola perbendaharaan negara. Jadi bendahara negara. Jadi yang mengurusi logistik, ya, untuk memenuhi kesejahteraan rakyat Mesir. Subhanallah. Dan di Nabi Yusuf menyebutkan alasan kenapa dia memilih jabatan itu. Ya, apa kata beliau? Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, hafizun, pandai menjaga amanah, dan alim, yaitu berpengetahuan luas. Ya, jadi sifat dan kriteria pemimpin harus amanah, harus pandai menjaga amanah, ya, kemudian berpengetahuan luas. Ini dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau sebelumnya dari Nabi Adam harus memiliki kesejahteraan, ya, rakyat secara lahir dan batin. Nabi Ibrahim secara spiritual, inni ja'iluka linnasi imama. Berikutnya Al-Quran memberikan gambaran tentang kepemimpinan ini bagaimana? Yaitu dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diangkat sebagai pembantu oleh pemuka negeri Madian. Saat Nabi Musa diburu, dikejar, ya, dianggap sebagai pelaku kriminal, beliau melarikan diri ke negeri Madian, lalu bertemu dengan 2 orang gadis, ya, yang membawa beberapa ekor hewan ternak,
yang digembala oleh mereka dan mereka mengantri untuk mengambil air sumur. Ya, di sebuah padang oase. Maka Nabi Musa membantu mereka. Ya, mengambilkan air itu dan memberikan minum kepada domba-domba yang dibawa oleh 2 orang anak gadis perempuan ini. Kemudian mereka datang kepada ayahnya, singkat kata, dan lalu kemudian mereka meminta sang ayah untuk mengangkat Nabi Musa sebagai asisten atau pembantu di keluarga mereka untuk mengurusi gembalaan domba ini. Apa kata 2 anak gadis itu? Ya abati istajirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, angkat Nabi Musa ini sebagai karyawan, sebagai engkau berikan upah untuk melakukan suatu pekerjaan, karena sebaik-baik karyawan yang mendapatkan upah dari pekerjaannya adalah al-qawiyu, kuat secara fisik, al-amin, dan dapat dipercaya. Ini sifat kepemimpinan. Jangankan pemimpin, karyawan aja, kalau bekerja, dia harus memenuhi sifat al-qawiyu, al-amin. Kuat fisiknya dan memiliki sifat amanah. Subhanallah. Yang ketiga, yang keberapa nih? Yang kelima, mohon maaf. Ya. Yaitu dalam kisah Tolut. Setelah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, ada kisah Tolut. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya. Ayat berapa? Ayat Al-Baqarah 247. Subhanallah. Ya. Dikatakan di situ, ya, qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, singkat kata, ya, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan ayat kenapa di kalangan Bani Israel ini perlu pemimpin. Kemudian Nabi Bani Israel itu mengatakan, memberi petunjuk, Allah sudah memilih Tolut sebagai pemimpin bagi kalian. Tapi Bani Israel nampaknya tidak puas. Mereka mengatakan, kami lebih berhak daripada mereka, karena Tolut ini miskin, gak punya harta. Lam yu'ta sa'atan minal mal. Nah ini, hati-hati. Kalau ada sebuah asumsi anggapan bahwa pemimpin itu harus orang kaya, dari keluarga orang kaya, keturunan orang kaya, dan didukung oleh orang-orang kaya yang bisa bagi-bagi duit. Enggak. Itu enggak boleh. Ini seperti persis perkataan Bani Israel ketika dulu mau memilih pemimpin. Ya, enggak rela kalau dipimpin oleh Tolut. Maka apa kata Nabi Bani Israel? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah sudah memilih, menetapkan Tolut sebagai pemimpin atas kalian. Kenapa? Allah telah berikan, bekali Tolut ini berupa kelebihan ilmu dan fisiknya. Jadi kelebihan ilmunya, intelektualnya, intelektualitasnya, keilmuannya. Jadi mengurus negara ini harus dengan ilmu, harus dengan ide yang benar, gagasan yang baik, dikomunikasikan kepada umatnya dan bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Nah itu Tolut, kriteria kepemimpinan yang ada pada diri Tolut. Kemudian ada berikutnya tentang kepemimpinan Nabi Daud dan Sulaiman. Ya, apa kriteria yang keenam? Nabi Daud itu orang yang adil, harus memutuskan perkara hukum di dalam masyarakat dengan seadil-adilnya. Kita lihat di dalam surah Shad ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya, ini pemimpin harus memutuskan perkara dengan di antara manusia dengan yang hak. Harus punya neraca hak, kebenaran. Neraca syariat timbangannya. Ya, neraca keadilan yang Allah wajibkan kepada setiap penguasa untuk memerintah, untuk menghukum di antara manusia dengan adil, dengan hak. Dan tidak boleh
mengikuti hawa nafsu. Jangan kita mengatur negara ini sesuai dengan hawa nafsu. Ya, sesuai dengan ambisi pribadi, keinginan golongan, keinginan sekelompok orang, para pembisik-pembisik jahat, nggak boleh. Itu yang disebut dalam hadis Nabi, bitanatus su. Ya, pembisik-pembisik jahat yang akan mengarahkan dan menjerumuskan pemimpin itu kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Yang ketujuh, kepemimpinan Nabi Sulaiman. Ya, apa pemimpinan Nabi Sulaiman itu? Fafahamnaha Sulaiman. Surat Al-Anbiya ayat 79. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Kepada masing-masing Daud dan Sulaiman kami memberikan hikmah dan ilmu. Pemimpin itu harus punya wisdom, kebijaksanaan. Hukman, harus punya ilmu. Ya, ilmu yang kuat, ilmu yang bagus untuk menata negeri, untuk membangun negara, untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Selalu menghadapi masalah-masalah di dalam negeri maupun luar negerinya dengan apa? Dengan wisdom, dengan hikmah, dan atas putusan pertimbangan ilmu pengetahuan yang kokoh. Ya. Nah, kedua-dua Nabi Daud dan Sulaiman ini itu punya apa? Punya sifat apa? Taat kepada Allah. Dalam surat Sad ayat 30, Allah menyatakan apa? Wahabna li Dawud Sulaiman innahu awwab. Sifat awwab. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, dalam kepemimpinan Sulaiman itu, dia senantiasa takut kepada Allah. Takut bagaimana? Takut kalau menzalimi rakyatnya, umatnya. Bahkan disebutkan di dalam surah An-Naml, ya, ayat 18 itu, Nabi Sulaiman ini takut menzalimi makhluk kecil yang namanya semut. Semut aja nggak berani diinjak sama dia. Ya. Sampai apa? Disebutkan di situ. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sampai ratu semut mengatakan, hati-hati kalian kumpulan semut, jangan sampai kalian keluar dari sarang ini, jangan sampai kalian terpijak oleh kaki ya tentara-tentara Sulaiman yang sedang berbaris untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Ya, wa qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Beliau tersenyum dan memohon kepada Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah berupa ujian. Kekuasaan, kata Nabi Sulaiman, adalah ujian. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur terhadap nikmat Allah? Tidak menggunakan kekuasaan semena-mena. Tidak menyalahgunakan kekuasaannya, abuse of power. Takut kepada Allah. Tidak berani dia menzalimi manusia, binatang saja. Takut untuk dizalimi oleh seorang pemimpin, apalagi menzalimi umat manusia. Nauzubillah min zalik. Yang terakhir, ada sifat ya bahwa seorang pemimpin itu, penguasa itu, dia harus apa? Berdakwah ke jalan Allah, mengajak, menyeru ke jalan Allah. Seperti suratnya Nabi Sulaiman, Allah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat An-Naml ayat 30-31. Ya, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis. Isi suratnya diawali dengan apa? Innahu min Sulaiman. Ini surat dari dari Sulaiman. Dan ini adalah dimulai dengan apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan kamu menyombongkan diri terhadap aku, dan datanglah kamu dengan semua pemerintahanmu, dengan semua rakyatmu, tunduklah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin harus berdakwah dengan dakwah bilhal, dengan contoh teladannya, dengan perilakunya yang bersih, tidak korupsi, tidak nepotisme, tidak menggunakan jaring-jaring kekuasaannya untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya. Ya, kalau waktunya mundur, mundur, kalau waktunya turun, turun, waktunya selesai, selesai. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang
dapat mencederai keadilan, dapat mencederai etika, norma hukum yang ada di negara manapun itu berada. Nah, yang terakhir adalah kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain itu bicara tentang etika pemimpin. Ya, mulai dari mana? Dari dimulai dari kisah Dzulqarnain itu ayat 83 sampai 98, tapi kita akan pilih ya dari surat Al-Kahfi itu kisah Dzulqarnain, yaitu beberapa ayat ya yang bicara tentang tugas seorang pemimpin. Ya. Ayat 88 surat Al-Kahfi. Bagaimana? Ayat 87 menyatakan wa amma man zalama fasawfa nu'adzibu tsumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Tugas dia adalah pemimpin itu mencegah kezaliman jangan sampai merajalela. Dia harus berada di garis terdepan ya untuk mencegah kezaliman terjadi. Dan dia harus memberikan punishment yang keras kepada pelaku kezaliman siapapun itu. Yang kedua, mendorong umatnya, rakyatnya, bangsanya untuk beriman dan beramal saleh. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan yang ketiga dalam kisah Dzulqarnain, tugas pemimpin adalah menghadirkan ketertiban dan perdamaian dunia. Ya. Dia mengerahkan segala potensinya, kekuatannya, ilmunya, untuk apa? Membangun bendungan raksasa yang akan menahan ya dan akan menghentikan kekejaman, mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj yang merajalela di atas muka bumi waktu itu. Maka disebutkan di dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 94 sampai 96. Itu. Subhanallah. Ini yang harus kita gali, nilai-nilai kepemimpinan dari Al-Quranul Karim. Siapapun calonnya harus kita timbang berdasarkan kriteria ini. Ya, dari Al-Quranul Karim. Sebagai referensi yang tertinggi, sebagai rujukan paling utama dalam akidah setiap muslim kalau kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka siapapun calonnya, apakah dia calon presiden, wakil presiden, calon anggota legislatif, penyelenggara negara, senator, DPD, kita ukur diri mereka dengan timbangan-timbangan ini yang ada dalam Al-Quran kriterianya. Nah, yang terakhir ada juga yang penting juga yang nggak boleh kita abaikan, yaitu faktor keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Allah menyebut dalam surat Ali Imran ayat 33-34 keutamaan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Mereka melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Kenapa? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kenapa Allah memilih dua keluarga Ibrahim dan Imran ini? Karena melahirkan pemimpin-pemimpin rasul-rasul yang hebat. Kenapa bisa demikian? Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Karena orang tuanya menanamkan iman, akidah, menanamkan keteladanan yang baik dari satu generasi, ditiru oleh generasi berikutnya, dari kakek turun ke anaknya, anaknya, lalu anaknya turun ke cucunya, lalu terus ke cicitnya, terus demikian seperti itu. Mewariskan keimanan, mewariskan ilmu, mewariskan wisdom, mewariskan kesalehan. Kenapa? Karena pengajaran dari orang tua yang saleh. Itulah pentingnya nasab. Kita lihat dari kriteria ini, mana yang paling dekat dengan kriteria Qur'ani. Itulah pilihan kita semuanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya, ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara, ini aula, ini area servis. Sekarang area servis, sound system, tempat wudhu, alhamdulillah. Kamar mandinya, area kitchen untuk kamar guru ya, ruang servis area. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.